got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatahila, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menyaksikan presentasi dari kelompok 1 dengan tema memahami jati diri warga negara. Baik, langsung saja saya akan membacakan analisis artikel. A. Identitas artikel. Nama jurnal Pendidikan Tambusai, volume 5, nomor 3, halaman 8549 sampai 8557. Tahun penerbit 2021, ISSN 2614 sampai 6754 dalam kurung print. ISSN 2614 sampai 3097 dalam kurung online. Judul artikel: Mengenal Identitas Nasional Indonesia sebagai Jati Diri Bangsa untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi. Nama penulis: Lulu Rahma Aulia, Dini Anggreani Dewi, Yayang Furi Purnamasari. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rifai. B. Abstrak artikel. Jumlah paragraf 1 halaman 8549. Uraian abstrak. Abstrak jurnal tersebut membahas hubungan antara identitas nasional sebagai jati diri bangsa yang melibatkan nilai-nilai, sejarah, dan cita-cita yang menyatukan masyarakat dengan faktor globalisasi. Globalisasi diartikan sebagai kebebasan masyarakat dunia dalam mengembangkan aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, nilai-nilai, dan budaya. Dalam konteks ini terdapat ketegangan antara integritas budaya luar melalui globalisasi dan potensi erosi atau bahkan hilangnya jati diri dan identitas budaya lokal. Kata kunci jurnal: globalisasi, jati diri, identitas nasional, dan tantangan. Selanjutnya, C. Isi pendahuluan. Dalam isi pendahuluan jurnal, penulis membahas konsep identitas nasional sebagai jati diri suatu bangsa yang melibatkan ciri khas, penanda corak, karakteristik, dan sifat yang membedakan satu bangsa dari yang lain. Identitas nasional diartikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus suatu bangsa. Penekanan pada pendekatan perbandingan antar bangsa dihindari untuk menghindari sikap kabalisme yang berlebihan. Pada keunikan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat disebut memiliki jati diri atau ciri khas yang membedakan dari negara lain, menjadi dasar identitas dan kedaulatan. Faktor-faktor seperti sejarah, geografi, demografi, ekologi, kebudayaan, dan watak masyarakat dianggap memengaruhi identitas suatu bangsa. Selanjutnya, D. Isi metode. Metode yang digunakan penulis dalam studi ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah metode dengan mengumpulkan berbagai referensi yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Referensi tersebut terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai jenis informasi yang didapatkan dari situs-situs internet. Studi literatur dilakukan untuk memperkuat permasalahan yang dikaji dan menjadi dasar dalam memberikan berbagai argumen mengenal identitas nasional Indonesia dan menghadapi tantangan identitas nasional Indonesia dan upaya untuk merawat identitas nasional di era globalisasi. Selanjutnya E. Isi pembahasan. Identitas adalah jati diri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, suatu organisasi, kelompok, atau suatu negara yang membedakan dengan yang lainnya. Identitas ini bisa secara fisik dan non-fisik. Identitas bisa dinyatakan secara sadar dengan menjelaskan tentang dirinya atau diungkapkan oleh seseorang atau kelompok lainnya.
Identitas nasional ini adalah sesuatu yang dinamis atau akan selalu berubah dan terbuka untuk diberi suatu makna yang baru sesuai dengan perubahan dan tantangan zaman. Indonesia sendiri mempunyai watak masyarakat yang dikenal ramah, sopan santun, dan agamis. Identitas nasional itu sebagai jati diri, ciri khas, sifat yang tumbuh dan berkembang di suatu negara, bangsa sehingga menjadikannya berbeda dengan negara bangsa lainnya. Berdasarkan hal tersebut, setiap bangsa di dunia pasti memiliki identitas nasional tersendiri yang sesuai dengan ciri khas dari bangsa tersebut. Nasional 2007. Isi pembahasan selanjutnya yaitu salah satu identitas bangsa Indonesia ialah Indonesia dikenal dengan negara yang beragam atau disebut negara yang majemuk atau heterogen. Keberagaman bangsa Indonesia ini dapat dilihat dari sisi kebudayaan, sejarah, suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, dan bahasa daerah. Namun, dengan munculnya era globalisasi ini memudahkan untuk masuknya pengaruh budaya luar yang memungkinkan terkikisnya bahkan matinya budaya lokal yang terkandung kearifan lokal dan menjadi sebuah karakter bagi bangsa Indonesia. Identitas nasional merupakan suatu yang melekat dan mencerminkan jati diri seseorang dalam lingkup kecil dan jati diri bangsa dalam lingkup luas. Identitas dalam artian mencerminkan jati diri bangsa seolah sudah menjadi kebutuhan yang harus dimiliki saat ini. Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri penuturnya. Begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Luh Putu Swandewi Antari 2019. Isi pembahasan selanjutnya yaitu identitas nasional dibentuk berdasarkan kesepakatan dari suku bangsa yang nasional ada di Indonesia. Keberadaan identitas nasional karena adanya perbedaan etnik, ras, bahasa daerah, dan budaya antar golongan yang mempunyai ciri khas dan dapat diakui secara bersama oleh bangsa Indonesia sebagai bentuk dari identitas nasional. Di dalam identitas nasional terdapat faktor-faktor sebagai pembentuk identitas yaitu primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, kelembagaan, sejarah, dan perkembangan ekonomi. Globalisasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang kemudian menyebar secara luas dari sisi dunia ke sisi dunia lain, sehingga tidak adanya batas-batas yang jelas di suatu negara. Globalisasi dianggap memberikan kesempatan berkompetisi bagi negara-negara maju, seperti halnya Amerika, Eropa, dan Jepang, yang memiliki kuasa secara global dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, serta keamanan militer, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sementara itu, bagi Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya melekat padanya. Isi pembahasan selanjutnya yaitu di dalam kehadiran globalisasi di lingkungan masyarakat memberikan dampak positif maupun negatif. Salah satu dari dampak positifnya yaitu adanya globalisasi ialah mudahnya masyarakat dalam mencari informasi atau fenomena yang terjadi di seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Sedangkan dampak negatifnya munculnya tantangan terhadap identitas Indonesia. Tantangan tersebut seperti hedonisme, memudarnya sikap gotong royong, memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme, serta lunturnya sikap sopan santun. Di era globalisasi ini juga terjadi revolusi industri 4.0 yang berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Dimulai dengan digitalisasi sistem pendidikan yang mengharuskan setiap elemen dalam bidang pendidikan untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya F. Kesimpulan. Di era globalisasi kita harus menjaga nilai-nilai luhur budaya yang menjadi jati diri bangsa. Pemahaman yang mendalam terhadap sejarah dan tradisi memungkinkan bangsa Indonesia membangun landasan yang kokoh dalam menghadapi persaingan global tanpa kehilangan akar budayanya. Menumbuhkan inovasi lokal dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasaran global. Dengan memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, menjadikan pendidikan sebagai sarana pengembangan karakter, menjaga lingkungan alam, dan memanfaatkan identitas daerah dalam perekonomian.
Indonesia dapat menjadi kekuatan global yang tetap mempertahankan identitasnya. Selanjutnya G. Komentar. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut, maka komentar yang dapat disampaikan adalah pentingnya memahami jati diri warga negara sebagai identitas nasional di era globalisasi saat ini. Topik ini menjadi semakin penting karena perubahan dinamis dalam dinamika sosial budaya dan politik di era global saat ini. Bagaimana globalisasi telah mempengaruhi konsep identitas nasional, cara di mana individu mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari suatu bangsa, dan bagaimana faktor-faktor global seperti teknologi dan migrasi memainkan peran penting dalam membentuk identitas warga negara. Dengan menggali jurnal ini mungkin memberikan wawasan yang dalam tentang bagaimana individu memelihara identitas nasional. Mereka di tengah arus globalisasi yang terus berkembang, di tengah arus informasi yang begitu cepat dan pertukaran budaya lintas batas. Penting bagi individu untuk tetap terhubung dengan identitas nasional mereka. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.